takrub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Manur dari absen 26 dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal, absen 18 dari kelas 10A. Oke, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW dari dia diangkat menjadi Rasul hingga diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pada usia menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering merenung tentang nasib manusia. Beliau kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tahun 610 Masehi. Wahyu pertama ini menandai pengangkatan beliau sebagai Nabi, meski belum diperintahkan menyampaikan risalah. Setelah itu turun wahyu lain pada surat Al-Mudasir ayat 1-7 yang berisi perintah untuk bangkit, memberi peringatan, menyucikan diri, dan sabar dalam berdakwah. Wahyu tersebut menandai Nabi Muhammad SAW resmi menjadi Rasul dengan tugas menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Dakwah Nabi menghadapi banyak tantangan termasuk sistem sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat Mekah yang menyimpang. Dakwah Nabi di Mekah berfokus pada tauhid, akhlak, persamaan manusia, dan perbaikan tradisi dengan strategi Syriah lalu Jahiliyah, meski menghadapi penolakan keras Quraisy. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Cemoohan dan cacian. Nabi dan sahabat dihina, diminta menunjukkan mukjizat, dituduh hanya mencari keuntungan. Pengaruh pembesar Quraisy. Mereka menekan Abu Thalib agar menghentikan dakwah Nabi. Penyair termuka. Quraisy mengundang penyair untuk menandingi Al-Quran, tetapi gagal. Melempari kotoran. Nabi sering diganggu secara fisik, bahkan rumahnya dilempari kotoran. Nabi ditawari tahta dan kekayaan asal berhenti berdakwah, tapi menolak tegas. Pemboikotan. Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dilarang menikah, berdagang, dan berhubungan dengan Quraisy lain, sehingga mereka terasing. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah dilakukan umat Islam untuk menyelamatkan iman dan jiwa dari tekanan serta penganiayaan kaum Quraisy. Atas perintah Nabi Muhammad SAW, rombongan pertama berjumlah 11 laki-laki dan 4 perempuan, termasuk Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah. Mereka mendapat perlindungan dari Raja Najasyi yang adil, sehingga bisa menjalankan agama dengan tenang. Namun, setelah 3 bulan sebagian kembali ke Mekah karena rindu, tapi harus hijrah lagi ke Habasyah dengan jumlah lebih banyak, sekitar 80 laki-laki. Kaum Quraisy khawatir dan mengirim utusan untuk meminta Najasyi menyerahkan kaum muslimin, tetapi usaha itu gagal karena Najasyi tetap melindungi umat Islam. Oke, sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.